Jadi, topik pembahasannya yaitu yang pertama, perkembangan informatika. Yang kedua, aspek ekonomi dan aspek hukum produk informatika. Perkembangan teknologi, kemudahan komunikasi dan berbagai informasi yang kita dapatkan saat ini menjadi salah satu bukti semakin maju dan berkembangnya dunia teknologi. Sejarah perkembangan komputer. 1. Sebelum Masehi sekitar 2014 BC, pada tahun tersebut ditemukan mesin abacus, yaitu alat hitung pertama yang digunakan tanpa bantuan mesin. Kedua, pada tahun 1642, Blaise Pascal menemukan alat yang digunakan dengan nama kalkulator roda numerik. Bentuknya yang berupa kotak, persegi, kuningan yang dinamakan Pascalin, dilengkapi 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Ketiga, pada tahun 1694, matematikawan dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki Pascalin dengan mengembangkan mesin yang dapat mengalihkan. Keempat, perkembangan selanjutnya. Ditemukan kalkulator yang mampu melakukan 4 fungsi aritmatika oleh Carl Xaver Thomas Colmar, diberi nama arithmeter. Alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kelima, perkembangan selanjutnya adalah masa Perang Dunia II. Pada tahun 1941, insinyur Jerman Konrad bisa membangun komputer J3. Keenam, pada tahun 1943, pihak Inggris berhasil membuat komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colchos. Namun, Colchos tidak terlalu memengaruhi perkembangan komputer karena Colchos bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode. Ketujuh, pada tahun 1900 sampai 1973, Howard Aiken, insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Ukuran kalkulator tersebut cukup panjang, hampir setengah lapangan bola kaki, dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mili. Komputer yang diberi nama The Harvard IBM Autonomous Sequence Control Calculator atau MARC merupakan komputer real elektronik. 8. Pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania membangun konsep desain komputer Advanced Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Pada tahun 1945, dilengkapi memori untuk menampung program ataupun data. Inti dari arsitektur von Neumann terletak pada CPU. 9. Pada tahun 1951, Remington Rand memperkenalkan UNIVAC-I, Universal Automatic Computer, menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Komputer ini memiliki program disebut bahasa mesin, machine language, yang menyebabkan sulit diprogram dan kecepatan menjadi terbatas. 10. Komputer generasi 2 tahun 1948. Penemuan transistor menjadi awal penggantian tube vakum. Penggunaan transistor menjadi awal dikembangkannya memori inti magnetik yang membantu mengembangkan komputer generasi kedua lebih unggul dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. Komputer generasi ini menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Selanjutnya, muncullah beberapa bahasa pemrograman. Salah satunya bahasa pemrograman COBOL, Common Business Oriented Language, dan Fortran, Formula Translation, mulai umum digunakan sehingga membuka karir baru seperti programmer, analisis, dan ahli sistem komputer. 11. Komputer generasi 3. Kemunculan komputer ini ditandai dengan penggunaan IC, Integrated Circuit, tahun 1958. Penggunaan IC membuat komputer menjadi berukuran lebih kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program berbeda secara serentak
dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengordinasi memori komputer. 12. Komputer generasi 4. Pada generasi ini dilakukan pengembangan dengan mengecilkan sirkuit dan komponen elektrik. Dimulai dari pengembangan LSI, Large Scale Integration, berturut-turut pada tahun 1980-an. Dikembangkan VLSI, Very Large Scale Integration, yang mampu memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. ULSI, Ultra Large Scale Integration, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Tahun 1900 dibuatlah chip Intel 4004. Seluruh komponen CPU, Central Processing Unit, memori, dan kendali input atau output diletakkan dalam sebuah chip yang kecil. Chip ini kemudian dikenal dengan nama mikroprosesor. Generasi keempat juga menjadi awal kemunculan jaringan menggunakan pengkabelan langsung yang disebut LAN, Local Area Network, atau kabel telepon. 13. Komputer generasi 5 sampai sekarang. Komputer generasi kelima ini masih akan terus mengalami perkembangan. Salah satu contoh kemajuan komputer generasi kelima adalah keberadaan AI, Artificial Intelligence. Aspek ekonomi dan aspek hukum produk informatika. Produk informatika merupakan hasil dari informatika itu sendiri. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam produk informatika, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Produk-produk yang dihasilkan di bidang informatika memiliki aspek ekonomi. Salah satunya banyak bermunculan berbagai macam perusahaan yang bergerak di bidang informatika. Diawali dengan kemunculan perusahaan perangkat keras seperti IBM, Hitachi, dan Univach yang melahirkan mainframe dan mikrokomputer. Seiring berjalannya waktu, perangkat keras semakin berkembang hingga lahirnya PC, personal komputer, yang diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar. Tak hanya itu saja, banyak yang bermunculan industri periferal seperti printer, mouse, keyboard, dan scanner. Kemunculan industri perangkat keras ini menjadi awal lahirnya industri manufaktur perangkat keras. Seiring dengan berkembangnya industri perangkat keras, industri perangkat lunak juga mengalami perkembangan. Perangkat lunak juga dikembangkan untuk mendukung aplikasi di smartphone. Banyak perusahaan besar yang telah lahir dari kemunculan komputer, seperti Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, dan Tencent. Kemunculan perusahaan ini diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau value. Value tidak hanya dirasakan di sisi perusahaan, value juga dirasakan di sisi pengguna, yaitu kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan suatu aktivitas. Contohnya, kemudahan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan melakukan transaksi perdagangan. E-commerce. Beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor munculnya perusahaan rintisan. Kemunculan perusahaan startup biasanya bermula dari permasalahan lingkungan sekitar. Jadi, aspek ekonomi produk informatika diantaranya 1. Efisiensi proses bisnis, mempercepat transaksi dan manajemen data. Yang kedua, peluang usaha baru, startup berbasis teknologi, e-commerce, dan aplikasi. Nah, yang ketiga, efisiensi proses bisnis, meningkatkan kontribusi PDB dari sektor teknologi. Yang keempat, peningkatan produktivitas, otomatisasi, mengurangi kesalahan manusia. Nah, yang terakhir, perubahan pasar kerja, munculnya profesi seperti data scientist dan developer. Aspek hukum. Aspek hukum dalam informatika menekankan pada hak hukum produk perangkat lunak sebagai milik individu atau kelompok tertentu. Ini berarti ada landasan hukum yang kuat harus dipertimbangkan oleh pengembangan dan penggunaan. Penggunaan tidak boleh mendistribusikan produk informatika secara sembarangan, karena tidak semua produk bebas diperjualbelikan.
hak di kepemilikan tetapi harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Peraturan ini menjelaskan tentang izin, hak, dan pembatasan atas suatu perangkat lunak. Jenis-jenis lisensi. Lisensi komersial, pengguna melakukan pembayaran untuk menggunakan produk informatika. Lisensi gratis, freeware, perangkat lunak berlisensi freeware disediakan secara gratis, tetapi ada batasan yang diatur dalam lisensinya. Lisensi open source atau sumber terbuka artinya memungkinkan pengguna untuk menggunakan, membuat, mengedit, dan mendistribusikan kode program. Pentingnya pemahaman mengenai lisensi perangkat lunak bagi pengguna komputer di Indonesia, sebab penggunaan perangkat lunak tidak selalu sesuai lisensi peraturan tentang hak kekayaan intelektual atau HAKI, diatur dalam undang-undang berujuk pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan pemahaman mengenai hak agar terhindar dari pelanggaran hukum. Teks tersebut juga menyarankan untuk memahami aspek legal lisensi perangkat lunak, termasuk jenis lisensi open source. Jadi, aspek hukum produk informatika, hak kekayaan intelektual atau HKI, perlindungan software, aplikasi, dan teknologi, etika dan privasi data, regulasi seperti UU ITE dan GDPR, keamanan siber, upaya hukum untuk melawan kejahatan siber.